Oke, jadi beberapa pertanyaan tentang bagaimana membuat subproses. Ada 3 jenis. Lagi di slide file Risa 1 hour. Jadi jenis subproses itu ada, yang pertama ada reusable, ada subproses embedded, dan ada subproses ad hoc. Nah, jadi teman kalian ada yang bertanya, ada yang japri, ada yang di grup. Kalau yang di grup itu jenis subproses apa ya, ad hoc subproses. Nah, kemudian ada juga yang menanyakan tentang bagaimana membuat subproses reusable. Nah, yang pertama kita buat reusable dulu. Nah, untuk membuat atau menentukan satu proses itu menjadi sebuah subproses, jadi kita klik kanan. Jadi saya ambil form pengajuan kredit yang bagian ini ya. Kalian sesuaikan saja dengan gambarnya nanti. Nah, kita lengkapi dulu. Ini kayaknya gambar tipenya itu message. Kalau tidak salah. Namanya diagram pengajuan kredit yang bagian halaman 59 event yang ada start, intermediate, dan end. Jadi event itu ada 3 jenis yang digunakan, mulai, intermediate, dan end. Nah, intermediate itu apa namanya, ada event yang terjadi di tengah proses. Jadi kita ibaratkan di sini kita memulai kembali. Ada proses yang bisa dimulai kembali ketika misalnya di sini judulnya itu SPK diterima. Sistem pengajuan kredit diterima. Nah, kemudian kita kembali ke subproses. Nah, untuk membuat subproses, yang pertama kita klik kanan, bagian prosesnya, kemudian kita transform to subproses terlebih dahulu. Jadi kita membuat simbolnya, transformasikan simbolnya ke dalam bentuk subproses terlebih dahulu. Klik kanan tadi, kemudian transform. Nah, setelah kita klik kanan, nanti ada pilihan transform to subproses. Nah, setelah transform to subproses akan berubah menjadi simbol persegi 4 seperti ini, kemudian ada tanda tambah di bawah sini. Nah, kemudian kita membuat subproses reusable. Jadi yang halaman 63 PDF-nya. Nah, jadi kita klik kanan dulu, kita pilih subproses type. Subproses type-nya reusable subproses. Kemudian kalau sudah kita edit subproses, kalau misalnya jenis subproses ad hoc sama jenis subproses embedded. Jadi model subproses ini apa namanya, ibaratnya level. Jadi beratnya ini kalau misalnya ini ada di level 1 berarti subproses tersebut ada di level 2. Nah, kalau misalnya di level 2 ada subproses lagi, nah subprosesnya itu masuk ke dalam kategori level 3 dan seterusnya. Oke, jadi tadi kita ubah tipenya dulu jadi subproses, setelah kita ubah tipe baru edit subproses. Nanti dia arahkan ke diagram 2. Nah, selanjutnya kita ada 2 line ya. Kita baca dulu.
Jadi kita buat sesuai dengan yang digambar. Oke, jadi ini kalau misalnya gambarnya sudah, kita bisa rename di sini dulu. Ini tujuan proses mencairkan kredit, jadi klik 2 kali. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Dengan cara kalau misalnya mau detail, kita bisa expand. Pengajuan kredit, kemudian level 2-nya adalah prosedur untuk melakukan pencairan kredit. Ini model expand. Jadi kalau misalnya kita mau sembunyikan, jadi berbeda kalau misalnya apa namanya, yang model ad hoc. Kalau ad hoc sama tipe apa namanya satu ini embedded, dia langsung membuka apa namanya tab baru, lembar kerja baru. Nah, kalau misalnya reusable, kita harus melakukan edit proses terlebih dahulu. Oke, semoga jelas ya. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya? Kalau embedded, semoga jelas ya. Yang ditanyakan yang ad hoc, ada simbol apa namanya tuh, tak tersinggah. Sama. Oh, beda ya. Ya, ambil satu contoh saja ya. Kita ambil contoh di sini saja, misalnya ini sih pengajuan kredit. Ini mengecek pengajuan kredit. Jadi untuk ad hoc ya tadi. Untuk ad hoc subproses, jadi kita transpon dulu ke subproses. Nah, kalau sudah, baru kita buat, tentukan, kita tentukan subprosesnya tipenya apa. Kalau tadi yang sebelumnya itu reusable, nah sekarang yang ada tanda tak tiganya, itu namanya ad hoc. Nah, apa itu ad hoc subproses? Nah, subproses di ad hoc ini, kita bisa melakukan semua proses yang ada di dalam subproses tersebut, walaupun secara tidak berurutan. Yang penting, misalnya kalau yang di apa namanya di slide, di file PDF-nya kan subprosesnya kan menguji kemampuan akademik. Nah, jadi walaupun kita melakukan keempat proses tersebut, walaupun tidak berurutan, jadi terserah mau yang mana duluan. Berbeda halnya kalau misalnya prosesnya seperti ini. Nah, kalau prosesnya seperti ini, subprosesnya seperti ini, kita harus melakukan sesuai dengan tahapan-tahapan arah panahnya. Jadi yang kita tidak boleh melakukan memproses pencairan kredit kalau kita belum melakukan analisis jumlah pencairan. Nah, jadi kalau ad hoc, jadi kalau misalnya sudah dibuat, ditentukan, jadi tadi kita transform ke subproses, baru pilih is ad hoc. Semoga sama dengan tipe di apa namanya tempatnya kalian. Kita edit subprosesnya. Nanti dia otomatis membuka dan menamai nama subprosesnya sesuai dengan nama di sini. Misalnya kalau mengecek pengajuan kredit, apa-apa dicek. Nah, kemudian bisa kalau pengajuan kredit apa-apa ya.
Jadi itu tadi. Ini kalaupun mau di expand juga bisa sama dengan yang bagian ini tadi. Expand. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini. Oke, semoga penjelasan saya cukup jelas. Selamat belajar.